Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Halimah dari kelas B3 PGSD. Kali ini saya ingin menanggapi terkait isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat dan yang saya ambil yaitu perjuangan masyarakat adat melawan perkebunan sawit. Nah, hal ini terjadi pada masyarakat Papua. Untuk lebih lanjutnya, kita simak dulu video berikut ini. Beberapa hari terakhir, jutaan pengguna media sosial, khususnya Instagram, menggaungkan pesan melalui tanda pagar atau tagar All Eyes on Papua. Tagar ini terinspirasi dari All Eyes on Rafah yang merupakan pesan bagi masyarakat global untuk melihat ulah Israel setelah menyerang kota Rafah di Palestina hingga menewaskan puluhan pengungsi. Sama halnya dengan tagar tersebut, All Eyes on Papua digaungkan untuk melihat permasalahan yang tengah terjadi di Papua, terutama terkait ancaman deforestasi. Melalui tagar tersebut, publik diharapkan bisa memberikan dukungan kepada masyarakat adat di Papua yang berjuang melindungi hutan dari ekspansi perkebunan sawit. Seruan untuk melindungi hutan Papua juga disampaikan oleh masyarakat Auyu di Bovendigul, Papua Selatan, dan Moi di Sorong, Papua Barat Daya saat menggelar aksi bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil di depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan busana khas suku masing-masing sekaligus menggelar doa dan ritual adat. Tujuan dari aksi tersebut ialah meminta MA dapat menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang tengah dilawan oleh masyarakat Papua. Suku Auyu menggugat pemerintah provinsi karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL yang mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar. Namun, gugatan itu kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua sehingga perwakilan Auyu mengajukan permohonan kasasi kepada MA terkait perkara tersebut. Kuasa hukum suku Auyu dan Moi, Sekar Banjaran Aji, dalam keterangannya Senin meminta MA memulihkan hak-hak masyarakat yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit yang sedang dilawan. Keadilan dalam artian adalah mau memberikan keputusan yang kemudian sesuai dengan perlindungan hutan Papua, dengan perlindungan manusia Papua, dan juga perlindungan dunia ini dari krisis iklim. Selain kasasi perkara PT IAL, masyarakat Auyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan PT KCP dan PT MJR. Dua perusahaan ini sebelumnya telah kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kemudian mengajukan banding dan dimenangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil putusan PT UN Jakarta atas perkara tersebut setidaknya telah menyelamatkan 65.415 hektar hutan dari konsesi PT MJR dan PT KCP. Kedua perusahaan kemudian diwajibkan menghentikan kegiatan deforestasi dan tidak memperluas areal usaha perkebunan, kecuali pada lahan perkebunan yang sudah ada seluas 8.828 hektar. Masyarakat adat Papua terus berupaya menjaga sumber daya alam di tengah ancaman pembangunan sejak puluhan tahun silam hingga kini. Upaya yang dilakukan diantaranya mendorong inisiasi perlindungan secara adat atau menyusun rencana kelola adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All Eyes on Papua. Ya, tagar tersebut ditunjukkan masyarakat Indonesia untuk masyarakat Papua. Rasanya sungguh tidak adil jika tanah Papua dirempas dan diekspansi oleh perusahaan lokal atau perusahaan sawit, menjadikan para masyarakat Papua pergi ke kantor Mahkamah Agung untuk mendapatkan atau menyuarakan agar Mahkamah Agung memberikan hukuman dan membatalkan perusahaan sawit yang akan dikuasai oleh perusahaan lokal. Apakah keadilan sosial di Indonesia ini masih berlaku sehingga pemerintah tutup mata, tidak ingin menolong para masyarakat Papua? Nampaknya hak asasi di Indonesia masih terlihat lemah. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menanggapi terkait isu-isu yang sedang terjadi di Papua. Yang pertama, pemerintah itu seharusnya mengakui hak-hak adat seperti hak-hak wilayah atau tanah Papua dan hak atas yang telah mereka miliki. Yang kedua, yaitu melakukan mediasi atau jalan tengah agar hal ini tidak merugikan kedua belah pihak, terkhusus masyarakat Papua. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum.
Penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menyelesaikan sengketa tanah ini, termasuk penyelesaian pengadilan jika mediasi tidak berhasil. Yang ketiga itu ada pengawasan dan transparansi. Di sini pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pemberian izin dan pelaksanaan proyek-proyek di Papua untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dan yang kelima itu pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan dan dukungan kepada masyarakat Papua untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan mempertahankan tanah mereka. Nah, pendekatan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di Papua, serta untuk menciptakan solusi adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Mungkin sekian tanggapan dari saya, dan mudah-mudahan ada jalan keluar untuk sengketa tanah ini dan pemerintah mendukung apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.